Ganyan ang ito rin na coba kan ngerasa live streaming
5 kali lipat lebih banyak. Menurut penelitian sama ini dipengaruhi sama kualitas SDM dan tahun segini Indonesia menduduki peringkat 6. Selain itu sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang mengaruhi kualitas kerja Indonesia dimulai dari era Presiden Soekarno. Waktu itu sang proklamator menginginkan banyak mahasiswa luar negeri biar mereka bisa belajar dan pas pulang bisa maju di Indonesia. Tapi karena situasi politik yang memanas, banyak dari mereka yang malah bisa pulang ke negeri tercinta. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, gimana membuat SDM Indonesia jadi lebih berkembang? Simpelnya bikin orang-orang mau terus belajar, biar kemampuannya bakal terus berkembang dan meningkatkan kualitas SDM. Nah, tapi dari kejadian, fasilitas di lingkungan juga harus memadai. Coba kita lihat di tetangga, mereka punya program yang mendukung seluruh warganya buat terus belajar sepanjang hayat tanpa manusia. Bahkan ngasih insentif buat warganya yang mau ikut pelatihan keterampilan. Hasilnya nyata, bahkan pas pandemi, produktivitas kerja Singapura justru malah meningkat. Terus selain pendidikan, kesehatan juga harus terjamin. Soalnya kalau orang sakit, produktivitas juga bakal mundur. Di Indonesia sebenarnya udah ada beberapa usaha buat tingkatin kualitas SDM melalui pengelolaan yang tepat. Pengelola SDM ibarat mesin pesawat. Kalau mesinnya lancar, pilot bisa dengan mudah membawa pesawat ke tujuan. Perusahaan bisa berinvestasi di pengembangan SDM yang dikasih pelatihan teknis sampai ide program kesejahteraan karyawan kayak di BUMN kita saat ini. Nah, kalau kualitas SDM meningkat, produktivitas pegawai juga ikut meningkat. Hasilnya perusahaan jadi untung dan bisa melayani kebutuhan listrik nasional dengan lebih baik. Kalian mungkin sering dengar dua kata ini, bonus demografi. Ya, sejak tahun segini, jumlah penduduk Indonesia berusia produktif tinggi dan jadi peluang besar buat meningkatkan ekonomi dan maju negara. Tapi sebenarnya hal ini juga bisa berjalan buat sumber daya manusia yang justru tidak terdidik. Nah, di sini penting kita semua untuk terus belajar tanpa melihat usia. Dan pemerintah juga harus ngasih dukungan yang layak agar kita bisa belajar dengan nyaman. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari yang tayangan barusan, dari layar barusan, apa yang bisa kalian tangkap dari situ? Sandika, ceritain aja di video. SDM kita menduduki peringkat ke-6 di mana wilayahnya? Di Asia Tenggara. Ke-6 kita yang pertama tadi negara mana? Singapura. Kualitas di Singapura tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Ada berapa sih kawasan ASEAN teh? Ada berapa negara di kawasan ASEAN? Ada 11 negara. Kita peringkat ke. Nah, tadi pas di video, kenapa sih Singapura bisa kualitasnya tertinggi? Aika, yang keras suaranya. Karena kualitas sumber daya manusianya yang bagus. Apa penyebab lain Singapura menjadi negara dengan kualitas tertinggi? Nah, pendidikannya terjamin. Kemudian fasilitas apa lagi di situ yang terjamin? Kesehatan. Tadi ada gambar apa? Fasilitas kesehatan. Ada mobil apa? Rumah sakit di sana lengkap. Makanya orang-orang yang sakit di Indonesia kebanyakan berobat kemana? Ke Singapura. Karena di Singapura alat-alat kesehatan fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Indonesia. Intinya, mengapa Singapura menjadi kualitasnya tinggi penduduknya? Karena pendidikan yang paling pertama. Kualitas pendidikan mereka bagus, tinggi. Bahkan orang-orang tua yang sudah tua juga mereka tidak mengenal usia. Kalau mau belajar terus belajar. Berarti kalian juga bisa nggak sama dengan mereka? Bisa. Dengan apa? Belajar yang rajin. Intinya harus sering
tinggal latihan. Sudah punya teman kelompoknya kan? Silakan posisikan dengan teman satu kelompoknya. Ini aja, balik ke belakang. Satu meja, balik ke belakang. Satu meja, balik ke belakang. Oh, masih apa? Balik ke belakang. Mau disatukan mejanya boleh. Kalau mau satu aja cukup. Balik, tinggal balik ke belakang. Sama siapa? Hah? Sama? Sini aja, sini. Kita geser ininya. Mejanya digeser ke sini. Atau kursinya aja. Itu tasnya diatasin, kursinya jadi keliling. Nah, terus bawa kertas apiesnya, bawa alat tulisnya. Nanti biar cepat selesai, ini ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Ini isi tabel. Dengarkan, isi tabel. Sudah bisa dimulai? Biar tidak salah. Nah, ini tabel. Kalian isi, berarti di sini nomor, di sini nama respondennya, di sini umur. Yang pertama didata kemarin apa? Pendidikan, kemudian pekerjaan, penghasilan. Nanti tulis di sini. Kemudian direkap jumlahnya berapa. Kalau pendidikan berarti lulusan SD, SMP, SMA dengan SMK disatukan dan perguruan tinggi. Nah, yang sebagian kan ini ada 4 orang. Yang satu ngerekap nih, jumlahin teman-temannya. Lulusan SD ada berapa orang, lulusan ini berapa orang. Kemudian yang satu masukkan data dari teman-temannya, masukkan ke sini. Coba dengarin dulu. Ini kan ada 4 orang, ya. Yang satu lengkapi ini atau 2 orang, yang satu nyebutin, yang satu nulis di sini, ya. Kemudian 2 orang lagi, yang satu mengerjakan pertanyaan di LKPD, yang satu lagi ngerekap. Misalkan kalau pendidikan SD ada berapa orang, SMP ada berapa orang, kemudian pekerjaannya. Nanti tanya
biar cepat ada dibagi-bagi tugas, biar cepat dibagi-bagi tugas. Kalau tidak cukup yang FAPD, jawabannya di belakangnya. Pakai pensi boleh kalau takut salah. Tarik itu perbennya boleh panas. Hah? Kotor? Iya. Tapi di situ. Sebetulnya ya. Mas Eko disebutkan. Enggak, bisa langsung aja.